pasti bisa. Kabar nih, semoga dalam keadaan yang sangat-sangat sehat ya guys. Dari komunitas Breakthrough Generation akan kehadiran leader atau ketua umum dari Cyber Kreasi, yaitu siapa guys? Siapa lagi kalau bukan Kak Yosi Mokalu. Nah di sini kalian perlu tahu bahwa yang namanya dia Kak Yosi Mokalu ini selain sebagai seorang penyanyi, kemudian juga sebagai seorang songwriter. Dan aku coba checking semuanya, ternyata banyak nih guys ya. Tulisan-tulisan, lirik-lirik dari Project Pop dia nih yang tulis ya. Sekaligus juga sebagai content creator. Kreatifnya luar biasa ya. Gak ada batasannya nih, breakthrough banget. Personel dari grup musik asal Bandung Project Pop, dianya lahir di Jakarta 27 November 1970. Dan waktu aku ngobrolin nih sama teman-teman, nih keluarga Mokalu artinya orang dari Manado, benar banget ya. Ayah dan bundanya kelahiran dari Manado, tapi dianya kelahiran dari Jakarta. Istri bernama Aprila Mokalu dan untuk anak ada 2 ya guys. Raina Abigail yang lagi studi di Amerika dan ada 1 cowok yaitu Ruben Mokalu. Oleh karena itu kita nggak berlama-lama lagi, langsung aja ya guys ya. Aku panggil nih narasumbernya. Halo Kak Yosi. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat berkenalan. Aku manggilnya Kak Anggrek atau Kak Anggri? Ya boleh, Anggrek Kak Yosi. Kak Anggrek ya. Ada yang nyebutnya soalnya Anggra ini, ada yang nyebutnya Anggrek. Jadi saya bingung. Iya. Karena kalau Anggrek ini terlalu panjang, jadi panggil aja Anggrek Kak Yosi. Oh siap. Dan luar biasa ya. Terima kasih ya Kak Anggrek. Kamu mengerjakan pekerjaan rumahnya ya. Jadi maksudnya orang tuh jarang biasanya kalau mengadakan sebuah talk show itu CV-nya sedemikian lengkapnya. Kalau kamu kayaknya mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik. CV-nya udah aku coba sederhanain karena ingin curi ilmu banyak-banyak Kak. Oh siap. Dan juga selamat pagi dan selamat kenal untuk semua audiens dari seluruh Indonesia. Tadi sudah di chat kan kita bisa melihat ada yang dari Depok, Cirebon, Samarinda, Manado, Ambon dan lain-lain. Kalau di di webinar itu biasanya dibuka dengan sebenarnya salam Pancasila sudah cukup, tapi orang suka bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Horas dari Medan tuh tadi ada Horas dari Medan. Horas. Jadi thank you juga buat kabarnya Kak? Sehat satu keluarga. Soalnya kan kalau dilihat di Instagram sendiri nggak sedikit juga ya artis-artis yang udah mulai aktivitas sehingga mereka pun juga banyak yang terinfeksi COVID-19. Iya. Saya sekeluarga sehat ya. Amin. Sempat isolasi mandiri juga saya, tapi sudah dalam kondisi yang virusnya sudah mati kali ya, antigennya sudah negatif. Walaupun PCR-nya masih CT-nya tuh masih 37,5 gitu. Sampai sekarang juga masih bingung dapatnya dari mana gitu ya, karena kita termasuk orang yang cukup prokes ya. Cuman ya itu, the virus is real, jadi jangan dianggap remeh gitu. Saya termasuk yang puji Tuhan beruntung karena tanpa gejala. Justru yang tanpa gejala itu yang berbahaya buat orang di sekitar kita, karena kitanya merasa sehat-sehat saja. Makanya saya isolasi dulu, tapi nggak jauh-jauh, di rumah aja, karena di rumah itu kita ada ruangan kantor saya yang bisa diubah fungsi menjadi ruang isolasi. Tapi untuk keluarga aman-aman semua ya, cuman kakak aman aja. Semuanya aman. Wow. Aman. Termasuk yang aman. Di Amerika juga aman. Aman. Oh, dia lagi di sini. Dia jadi belum kita kirim lagi ke sana karena di sana juga lagi banyak banget kan, dan kampusnya juga tutup. Betul. Kampusnya online gitu. Wow, enak. Saya tiap berarti kondisi pandemi ini justru berkah ya? Kenapa? Kondisi pandemi ini justru berkah ya Kak Yosi? Iya, berkah. Kita kondisinya apapun kita harus sanggup melihat sesuatu yang baik di balik itu.
Gitu. Oke. Iya, tadi saya sempat mention ini anggrek. Salah satu vitamin saya ini clover honey-nya HDI. Mantap. Semoga sehat terus ya dengan clover honey-nya ya. Karena memang clover honey ini bukan hanya cuman untuk masalah ngejagain imun nih Kak, tapi bisa juga untuk gastroprotektif maupun kardioprotektif. Itu yang paling penting. Soalnya kayak seleb seperti kakak ini, artis seperti kakak ini kan pastinya banyak dibutuhkan pikirannya, kemudian kreativitasnya terutama untuk mereka-mereka yang aku ngelihat kalau di cyber kreasi ini kan emang luar biasa ya. Semakin banyaknya kondisi mereka-mereka yang nyemplung ke dunia digital, ini ada banyak banget hal-hal yang juga perlu kami ketahui dari komunitas kami. Kak, boleh nggak ceritakan tentang cyber kreasi itu sendiri, Kak? Jadi cyberkreasi ini sudah memasuki tahun ke-4 mungkin ya sekarang ya, 3 tahun lebih lah. Kita adalah merupakan gerakan nasional literasi digital. Berarti kan kalau udah gerakan nasional, mitranya banyak. Mitranya itu ada sekitar 108 pegiat literasi dari berbagai macam komunitas, ada kementerian juga. Ada berbagai platform sosial media bergabung juga di situ, dan teman-teman pegiat literasi seperti Mapindo, ICT Watch. Jadi it's a big movement actually. Program kita dan visinya adalah tentu saja mencerdaskan kehidupan bangsa di area digital. Jadi memang kita selalu mengadakan webinar, memberikan acara-acara seputar digital skill, digital ethics, digital culture, digital safety, bicara soal keamanan data, bicara soal parenting ya. Jadi masalah digital itu banyak, bukan cuman sekedar ngajarin orang ngerti membedakan hoax dan mana yang bukan hoax, mana yang hoax gitu. Hoax aja ada macamnya, ada banyak. Ada yang namanya misinformasi, ada disinformasi, malinformasi, dan itu pun masih bisa dibagi lagi. Jadi dalam rangka kita mengimbangi program pemerintah itu mentargetkan Indonesia menjadi digital nation. Ya, oleh digital nation itu apa? Ya, selain dari masyarakatnya juga siap menikmati internet dari Sabang sampai Merauke, ya. Nanti kan kita lagi bangun terus terus ya, fiber optiknya. Targetnya antara 2 tahun inilah, mudah-mudahan kita sudah bisa menikmati internetnya. Tetapi untuk mengimbanginya, sumber daya manusianya juga harus disiapkan untuk cerdas dan juga siap menjadi pelaku internet yang bertanggung jawab. Nah, itu tugasnya cyberkreasi. Di situ kita memberikan literasi digital untuk masyarakat secara umum. Gitu. Iya. Mengingat di Indonesia ini kan banyak dari mereka-mereka yang mempunyai budaya yang berbeda, kemudian dari daerah yang berbeda, kemudian penduduknya yang juga banyak, kemudian dilihat dari edukasinya. Makanya untuk masalah dunia digital ini nggak pernah ada habis-habisnya ya untuk diberikan edukasi gitu ya Kak ya? Iya, betul. Karena saya selalu bilang begini, maaf saya lagi buka pintu tadi. Ya, saya selalu bilang, enaknya kalau kita webinar kan gini, bisa sambil mengerjakan yang lain. Jadi bahwa dalam literasi digital itu, walaupun kita bikin banyak kelas-kelas literasi digital, bukan berarti masalahnya langsung selesai. Karena kita tahu betul bahwa pelanggaran atau kejahatan digital itu setiap hari ada. Yang seputar ini baru satu jenis ya, seputar hoax yang berhubungan dengan corona, itu udah 1.300 lebih. Cuman berhubungan dengan corona, ini belum bicara soal politik, pasti kalau politik lebih banyak lagi, ya kan? Jadi ini baru yang berhubungan dengan corona itu 1.300. Ini belum bicara soal pornografi, belum bicara soal hate speech, cyberbullying, all that stuff. Ini 1.300 ini yang terdeteksi ya Kak ya? Iya, yang terdeteksi, yang dilaporkan, ya, yang terdeteksi dan dilaporkan. Jadi 1.300. Nah, jadi kita selalu mengerti bahwa literasi digital itu harus ada. Kenapa? Karena people who knows better doesn't mean they will do better.
tidak otomatis seperti itu. Ya contoh yang paling gampang gini deh, Kak Anggrek, siapa sih di sini yang nggak tahu peraturan lalu lintas? Semuanya juga tahu, ya kan? Tapi kalau lagi buru-buru, kadang-kadang lampu merah ditabrak juga kan? Kalau lagi kosong nggak ada orang, saya kan buru-buru. Artinya apa? People who knows better doesn't mean they will do better. Jadi harus, walaupun kita sudah mengajarkan mereka literasi digital, tetapi harus ada empowerment, harus ada mengingatkan mereka kembali. Jangan cuma menjadi cerdas sendiri. Kalau sudah terliterasi, jadilah peliterasi. Jadilah agen-agen perubahan di grup-grup WhatsApp keluarga, di di mana-mana gitu ya, supaya lebih banyak lagi orang yang saling menjaga satu sama lain. Iya. Kan orang banyak yang sudah mengerti tapi tidak mau tuh terlibat banyak. Biasanya didiemin aja kalau ada hoax di grup gitu, nggak ngomong gitu, nggak ngasih tahu, nggak mengingatkan, cuma didiemin aja. Nah ini yang kita inginkan tuh, bukan saja orang menjadi cerdas, tapi orang mau berkontribusi, orang mau melangkah lebih jauh daripada sekedar terliterasi gitu. Ya. Artinya ini pasti akan berkepanjangan ya, bukan cuma hari ini, apalagi dengan dunia digital yang semakin hari semakin luas dan semakin hari orang semakin mengerti. Berarti karakter daripada mereka pemain digital ini yang selalu harus dibenahi ya Kak ya. Soalnya dari konten-kontennya si berkreasi yang bikin kayak webinar dan lain sebagainya, itu banyak banget nih ngobrolin tentang kode etik dan lain sebagainya ya Kak ya. Netiquette. Ya. Namanya netiquette. Internet, etika berinternet ya. Nah memang ini pelan-pelan, karena etika itu semua orang pasti sepaham dengan nilai-nilai etika. Dan itu karena sepaham inilah lama-kelamaan akan membentuk sebuah kesepakatan bersama. Ya kan, ini beda dengan hukum ya. Seperti kayak sopan santun deh. Di Indonesia itu ada etika, misalnya sopan santun. Dulu kita di Indonesia kalau mau pergi pamit sama orang tua, ya kan? Itu nggak diajarin. Ya. Itu maksudnya nggak tertulis, tetapi semua orang tahu gitu kan. Ya. Terbentuk dengan sendirinya. Nah kita percaya banget bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang berbudaya, bangsa yang beretika. Hal-hal seperti ini karena kita memiliki dasar itu, kita percaya juga bahwa lama-kelamaan akan terbentuk. Cuman untuk membentuknya tentu saja dibutuhkan konsistensi dalam mengajarkannya, dalam mengingatkannya bahwa ini yang baik untuk dilakukan. Misalnya kalau saya kemarin kan sempat juga diserang tuh kasus orang mengkaitkan programnya Siberkreasi School of Influencers sama buzzer pemerintah.